situasi Semuanya semangat belajar. Semangat. Semangat Ibu. Cuma sebagian yang semangat. Semangat Willow. Hai jawabnya hello ya. Kalau hello jawabnya hai. Hello. Hello. Hai. Hai hai hello. Hai. Hello hai hello hai. Halo hai hai hello. Bukan yang Ibu bilang diikutin, bukannya. Ya, sekali lagi. Hai. Hello. Hai hai hello. Hello. Hello hai hello hai. Halo. Oke, semuanya semangat. Semangat. Kita absen terlebih dahulu ya. Adik sudah sehat adik. Alhamdulillah Bu. Bantu Aisi minallah. Ada Ibu. sampai Ibu sehat loh tadi. Aisyah Salwa Sadira. Ada dia. Izin Bu, Kenapa dia? pulang kampung Bu. Apanya? Ada yang meninggal. Anika Siap. dia Ya. Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallim ajmain. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran kita pada siang hari ini. Tidak lupa juga selawat dan salam kita kirimkan ke ruh junjungan kita yang Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita hukum dan etik internasional, masih ingat dengan materi kita sebelumnya? Ada aspek legal. Oke, aspek legal TK. Ada yang masih ingat apa itu aspek legal TK? Satu orang. Ya. Yang bisa dikasih satu atas. Ya. Yang masih ingat dengan aspek legal TK? Yuk, harus berani ya. Ayo. Aspek legal TK. Ya. Satu orang. Ya, aspek legal TK yaitu sudut pandang hukum yang berkenan tentang pemrosesan, manipulasi, pengolahan, dan pemindahan informasi antara media yang satu ke media yang lainnya. Ya, benar. Tadi jawabannya menurut buku. Coba simpulkan menurut pandangan Fikri. Menurut pandangan Fikri itu aspek tentang yang membahas untuk apa sih dulu? aspek yang mengumpulkan atau memproses suatu program dan untuk bisa dan program tersebut bisa dipindahkan ke media satu ke media yang lainnya. Dari media yang satu ke media Yang lainnya. Berarti intinya aspek legal TIK itu adalah sudut pandang cara memandang tentang hukum terkait dengan TIK. Oke, berikan dulu hapus untuk teman. Oke, sama-sama. Oke, itu kita mengulas materi minggu lalu. Sekarang kita masuk ke materi kita sekarang tentang hukum dan etik internasional. Hukum dan etik ini sebenarnya tidak jauh beda dengan aspek legal TIK tadi. Kalau tadi itu terkait dengan pandangan untuk TIK, sekarang hukum dan etik internasional atau yang dikenal hukum ini seperti aturan atau sesuatu yang mengikat yang secara resmi dianggap mengikat suatu hal yang mana ini dibuat oleh pemerintah ataupun penguasa untuk diikuti sebagai alur atau pedoman yang harus diikuti oleh masyarakat. Nah, kalau di sini dia menyimpulkan bahwa definisi dari hukum ini
yaitu peraturan atau adat yang resmi dianggap mengikat dan yang dikukuhkan. Kemudian dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah tadi, dan kemudian undang-undang ini juga merupakan peraturan untuk diikuti oleh masyarakat sebagai pedoman bagi masyarakat. Kemudian etik atau yang kita biasa kenal bahasanya adalah etika. Ya betul, etika. Apa itu etika? Atau etik? Suatu perilaku. Ya. Perilaku. Langsung atau tidak? Sikap. Betul. Kita lihat ya. Etika atau biasa dikenal dengan kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar atau salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Dan kemudian internasional. Sementara internasionalnya adalah menyangkut bangsa atau negeri seluruh dunia atau antar negara atau bangsa. Oke, kesimpulannya, siapa yang tahu? Kesimpulannya. Kesimpulan dari hukum etik dan internasional ini. Jadi yang dulu ya, kesimpulan. Yang lain, jangan sipil lagi. Yang lain? Jelas? Undang-undang atau nilai yang menyangkut seluruh dunia. Undang-undang atau nilai Yang menyangkut seluruh dunia. yang menyangkut seluruh dunia. Benar. Berikan. IC menawar ya? Iya. Oke, IC. Terus IC. Jadi lebih boleh. Ya. Oke, betul. Hukum dan etik internasional adalah undang-undang dan nilai yang menyangkut bangsa seluruh dunia. Oke, kita lanjut. Kira-kira menurut Ananda semuanya, kenapa hukum dan etik internasional itu penting? Apa penyebabnya penting? Karena untuk mengikat masyarakat tersebut, kalau nggak ada hukum dan etika, maka terjadi banyak Oke, konflik. tunggu. Ibu hargai pendapat dari Fitri Alia, tapi kita kasih kesempatan untuk teman-teman yang lainnya. Oke, yang lain silahkan. Yuk, berani yuk. Tinggal. Kalau misalnya nggak ada hukum dan etik itu bisa jadi tidak beraturan atau berantakan gitu. Jadi dengan adanya hukum dan etik itu ada batas-batas yang bisa kita cari atau kita batasi, dan ada juga hukum yang nggak bisa kita lakukan gitu. Jadi hukum dan etik itu penting untuk membatasi segala hal. Oke. Jadi yang melatar belakangi munculnya hukum dan etik internasional ini apa? Aturan internasional. Apa yang kira-kira melatar belakangi munculnya aturan ini? Undang-undang Ya, betul sekali. Ya, berikan tepuk tangan. Oke, jadi kenapa hukum dan etik internasional ini penting? Karena pesatnya pengguna internet ini di berbagai dunia, di berbagai wilayah, mengakibatkan banyaknya timbul tindak kejahatan, sehingga dibuatlah hukum dan etik internasional ini untuk mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan komputer dan jaringan ataupun berkenaan dengan internet. Sebuah aturan sebagai pedoman yang harus diikuti untuk meminimalisir terjadinya tindakan kejahatan-kejahatan yang ada di internet. Ini tadi sudah kita bahas, sudah terjawab juga oleh temannya. Lanjut, cyber crime. Sebelum kita masuk ke cyber crime-nya, kita lihat dulu sejarahnya. Kira-kira sejarahnya ini, kalau mungkin yang kita kenal hacker itu yaitu
orang yang menghack, membobol segala macamnya kan. Yang kita tahu itu pasti tentang buruk-buruknya hacker. Nah, sebelum kita lebih jauh memahami salah dalam memahami itu, kita perlu tahu dulu sejarah hacker ini seperti apa. Nah, sebenarnya sejarah hacker ini dimulai dari awal tahun 1960, yang mana pada mulanya hacker ini dulu bermula dari organisasi mahasiswa, dan kemudian organisasi mahasiswa ini membentuk sebuah organisasi yang berfokus kepada sistem komputer, dan kemudian saat itu mahasiswa ini mereka memiliki kemampuan sehingga saat itu disebut dengan hacker. Yang mana saat dulu hacker dalam artian yaitu seseorang yang memiliki keahlian tentang komputer, kemampuan dan keahlian lebih terhadap komputer. Jadi dia bukan penjahat atau pembobol segala macam yang kita pikirkan sekarang, bukan. Hacker ini orang-orang yang memiliki keahlian dan kemampuan dalam komputer yang melebihi orang-orang lain. Jadi mereka ini memang sekelompok orang yang memiliki kemampuan gitu, memiliki potensi di bidang komputer. Nah, kemudian pada tahun 1983, nah pada tahun ini analogi komputer mulai terdengar buruk. Nah, kira-kira apa yang menjadi hacker ini buruk di mata dunia, di mata masyarakat, di mata orang-orang lain? Karena seseorang yang memiliki obsesi, dia terobsesi untuk memahami dan menguasai sistem tersebut. Ya, betul. Karena obsesi dari beberapa orang ini, dalam sekelompok orang ini terobsesi untuk memahami komputer ini lebih dalam, sehingga pada tahun 1983 inilah pertama kali tertangkap oleh FBI, tertangkap oleh FBI. Kemudian alasan mereka tertangkapnya karena apa? Farel? Membobol bank. Ya, karena mereka membobol sejumlah 60 unit komputer pemerintah, sehingga mereka dinyatakan bersalah. Dan pada saat itu analogi hacker ini mulai dipandang buruk. Yang tadinya hacker ini dikenal orang yang memiliki keahlian dalam bidang komputer, pada tahun ini analoginya udah berkembang dengan analogi buruk, karena di tahun ini para hacker ini yang tertangkap. Tapi bukan semuanya. Sebagian dari orang-orang itu yang melakukan kejahatan tadi menyebabkan nama hacker ini buruk di mata dunia. Sehingga pada tahun itu dibuatlah sebuah organisasi untuk memperbaiki kembali yang sudah buruk ini. Lalu pada tanggal 25 April tahun 2000, kemudian disebarlah draft tentang aturan hukum etik internasional ini. Jadi pada tanggal 25 April tahun 2000 ini mulai disahkannya aturan tentang aspek legal, tentang aturan-aturan hukum tadi. Nah, itu di tanggal 25 April tahun 2000. Itu terkait dengan sejarah cybercrime. Yang tahu cybercrime kira-kira siapa? Ada yang tahu cybercrime? Kejahatan dengan menggunakan sarana komputer. Oke, kejahatan yang dilakukan oleh seorang kelompok. Ya, betul. Kejahatan yang dilakukan seseorang maupun sekelompok orang dengan menggunakan sarana komputer dan alat komunikasi lainnya. Dan kira-kira bagaimana cara cyber ini melakukan kejahatan? pakai komen, merusak data, Hanif apa? pakai itu aplikasi perintah komen buat komputer. Pihak ketiga. Ya, terkait dengan kejahatan. Kira-kira bagaimana cybercrime melakukan kejahatan? Kejahatan apa yang biasanya dilakukan sehingga dapat merugikan atau segala macam? Phishing bisa menggunakan cara itu. Betul. Indra aturannya tunjuk tangan ya.
Kalau tahu unjuk aja tangannya biar lebih habis waktu. Cara yang dilakukan dengan mencuri data, merusak data, dan menggunakannya secara Ilegal. Nah, jenis-jenis dari cybercrime. Ya, Nanda pastinya udah tahu ya. Yang pertama ada e-commerce, yaitu di bidang transaksi atau jual beli secara online. Kira-kira dalam hal ini tindak kejahatan apa yang terdapat dalam e-commerce ini? Pembobolan kartu kredit, Bu. Ya betul, pembobolan kartu kredit, Pemalsuan nama situs perusahaan. pemalsuan nama situs, bisa Penipuan berkedok online shop. penipuan, ya. Berkedok online shop. Persaingan usaha tidak sehat, Bu. Dan Ya, betul. monopoli barang perdagangan. Ya betul sekali. Ya, kalau e-commerce ini berarti transaksi jual beli yang di dalam secara online gitu ya. Berarti banyak tindakan kejahatan yang dilakukan secara online, baik dari penipuan, pembobolan kartu kredit, dan segala macamnya. Oke, yang kedua cyber sex, yaitu merupakan pornografi yang dilakukan di dunia maya. Kenapa tahu Indra? Yang dilakukan di dunia maya yang dapat diakses secara bebas. Jadi siapapun sudah bisa mengakses pornografi ini, bukan cuman orang dewasa atau siapapun itu, semua kalangan sudah bisa mengaksesnya asalkan dia punya handphone dan internet. Semuanya sudah bisa dilakukan di zaman yang semakin canggih ini ya. Nah, itulah gunanya peran, kalau kita bahas ke lingkup masyarakat. Nah, itulah gunanya peran orang tua dalam mendidik anak. Ketika kita sudah memberikan HP, berarti kita juga harus memberikan aturan. Yang mana aturan ini untuk ditaati anak, supaya anak tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang nantinya dapat merusak anak ini. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah hacker. Ini yang sering kita dengar tadi, hacker, yaitu usaha untuk memasuki jaringan komputer menggunakan program tertentu. Jadi dia usaha untuk memasuki sebuah jaringan menggunakan program tertentu. Jadi dia di sini tidak merusak, tidak mencuri atau segala macam, dia cuma memasuki, usaha untuk memasuki. Jadi perlu digarisbawahi, dia adalah usaha untuk memasuki. Ya, bisa dipahami ya Nanda? Bisa, Bu. Hanif, bisa dipahami? Bisa. Oke. Selanjutnya cracker. Ya, cracker ini yaitu tindakan memasuki, mengganggu hingga merusak jaringan komputer dan sistem. Nah, jadi tadi yang kita kenal orang yang merusak, mencuri, menghack segala macam itu bukan hacker tadi, walaupun namanya menghack. Ya, dia memang hacker. Cracker ini memang hacker, dia memiliki keahlian. Namun di keahliannya ini dia memiliki niat lain, niat jahat, yaitu untuk merusak, memasuki dan menyebarluaskan data. Oke, itu cracker. Kemudian merusak situs milik negara. Nah, jadi jenis-jenis cyber ini juga orang-orang yang merusak situs milik negara termasuk kepada jenis-jenis cybercrime, tindak kejahatan. Merubah data publik dari situs milik negara untuk konsumsi masyarakat. Kemudian menimbulkan kesalahpahaman dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Jadi di sini dia menyebarluaskan data negara, situs-situs milik negara untuk konsumsi masyarakat publik, untuk konsumsi masyarakat tanpa memfilter-filter. Jadi dia menyebarluaskan untuk menimbulkan kekacauan, kesalahpahaman. Nah, itulah tindak kejahatan dari cybercrime ini. Selanjutnya beberapa karakter cybercrime. Yang pertama ada spam, yang mana spam ini kegiatan mengirim email palsu secara terus-menerus.
Jadi dia mengirim email palsu secara terus-menerus ke penerima, dan di saat dia mengirim email palsu secara terus-menerus, dia bisa menyisipkan virus, yang mana virus ini nanti dapat merugikan si penerima email, ya, dapat merugikan si penerima email. Kemudian abuse, yaitu tindakan sengaja melibatkan komputer untuk mendapatkan informasi dari korban, sehingga ini juga dapat merugikan korban dan diri sendirinya itu merasa diuntungkan gitu. Dia beruntung dan orang yang menerima tadi, korban tadi, merasa dirugikan. Kemudian fraud, yaitu tindakan penipuan sedemikian rupa dan menguntungkan diri sendiri atau sekelompok orang atau institusi, dan ini hampir sama, dan merugikan korban tadi. Oke, selanjutnya cloning, yaitu pemantauan elektronik terhadap jaringan digital untuk mengetahui password atau data lain. Sniffing, yaitu penyadapan terhadap lalu lintas data pada satu jaringan hingga isi pesannya diketahui. Nah, jadi di sini di sniffing ini penyadapan yang dilakukan itu dengan pemantauan lalu lintas jaringan, sehingga isi dari pesan ini dapat mereka ketahui melalui penyadapan. Kemudian phishing, yaitu mendapatkan informasi user dengan cara melibatkan user memasukkan informasi pribadi melalui situs palsu. Ini kira-kira gimana? Phishing, mendapatkan informasi user dengan cara melibatkan user. Nah, jadi di sini di phishing ini kenapa melibatkan user? Mungkin itu pertanyaan yang muncul kan. Di sini korban kan user, kenapa melibatkan user? Nah, jadi dalam phishing ini mereka mengalihkan kita ke sebuah situs yang mana situs itu bisa menjebak kita sendiri. Contohnya, Ibu udah pernah jelaskan, kita lagi menggunakan internet. Nah, ini kita diarahkan ke sebuah website ataupun apa istilahnya, semacam situs. Ya, kita diarahkan ke sebuah situs yang mana dalam situs ini kita dialihkan untuk mengisi email dan password. Nah, kita diarahkan untuk mengisi ini. Kalau kita mengisinya di situs, kira-kira kapan mereka merekamnya? Ya. Ya, betul. Ya, mereka merekamnya ketika kita sudah mengisi email, kita mengisi password, kita enter kirim, send kan, berarti otomatis ini udah kekirim. Mereka sudah dapat merekam email kita. Yang mana nanti ketika merekam, ini akan langsung masuk ke file mereka. Contohnya seperti Google Form. Kalian kan ada ujian UH, yang mana kalau ujiannya udah selesai, nilainya akan langsung muncul di komputer Pak John, langsung muncul di Excel gitu kan. Nah, tampilannya hampir sama phishing yang sering dilakukan di dunia maya, di situs-situs lain itu, hampir sama. Dan mereka juga nanti akan merekam ketika kita mengklik kirim, mengklik send tadi, maka mereka akan merekam password dan email yang kita masukkan tadi. Nah, jika kita memasukkan email atau password yang benar, maka mereka sudah mendapatkan informasi pribadi tentang kita, dan mereka sudah bisa mengaksesnya kapanpun dan dimanapun sesuka hati mereka. Ya, orang mereka udah dapat passwordnya kan. Nah, beda halnya ketika kita memasukkan password yang salah. Contohnya kita mengetahui kan bahwa situs yang tadi muncul di beranda kita sehingga kita masuk ini adalah situs bentuk dari phishing atau penipuan tadi kan. Kita mengetahui itu contohnya, terus kita masukkan email yang kita masukkan ya tetap email kita, namun kita masukkan password yang salah. Ketika kita masukkan password yang salah, ya berarti mereka tidak bisa merekam yang
bisa mereka merekam, cuman mereka tidak mendapatkan yang sebenarnya karena kita memasukkan password yang salah. Jadi nanti kalau Ananda mendapat semacam ini, ada link yang dikirimkan ke Ananda, Ananda sudah bisa membedakan. Kalau bentuk tampilannya nanti bentuk di situs itu kita disuruh mengisi email atau password, jadi kita bisa mengisi passwordnya itu yang salah, password yang salah. Ketika nanti kita udah mengisi password yang salah, email kita ini kita udah kirim nih, kita akan terus dialihkan untuk mengisi. Jadi sampai kapanpun ibu rasa itu nggak akan berakhir. Dia akan terus mengarahkan untuk diisi. Kita udah isi nih, udah benar. Tetap diarahkan untuk mengisi lagi gitu. Jadi itu bentuk serangan menggunakan phishing. Jadi serangan ini sekarang sangat banyak ya terjadi di kalangan masyarakat, di kalangan pengusaha, pebisnis segala macam. Ini sering terjadi dan ini juga merupakan cara yang ampuh mereka lakukan untuk menipu. Baik keuntungannya mereka merusak data pribadi ataupun keuntungan di mereka itu ya apalagi kalau bukan cuan ya kan, karena UUD apa Uang dan uang. ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya duit UUD. Oke, ini yang terakhir yaitu farming, yaitu situs palsu di internet dan metode untuk mengarahkan pengguna ke situs palsu untuk mendapatkan informasi rahasia dari pengguna. Kalau tadi dengan situs atau link beda dengan farming ini. Kalau di sini mereka masuk menggunakan jaringan dan beberapa jenis farming yang sering pada umumnya kita ketahui itu dan mereka sering masuk yaitu menggunakan DNS farming atau jaringan DNS. Kenapa? Ada yang lucu? Nah ini jenis-jenis dari farming yang pada umumnya kita ketahui. Ada DNS, host, dan router. Mereka masuk menggunakan jaringan ini. Oke, kita quiz. Ini cuma 2 pertanyaan sebenarnya. Quiz ini udah kita bahas tadi. Mudah-mudahan. Yang ada dapat coklat Bu? Ya, kalau bisa, ya ibu tetap menghargai anak-anak yang udah menjawab tadi, udah paham tadi awal ya, udah memahami materinya lebih awal, ibu menghargai itu, dan sekarang kita kasih kesempatan ke teman-temannya. Berarti kami tidak usah. Kalau bisa yang lain, nanti selain kalian, kalau mereka bisa, mereka dulu. Nanti kalau mereka nggak bisa, dilempar boleh. Oke, ya sepakat kan? Oke, siapa nih? Soal pertama. Oke, kita lihat soalnya. Jelaskan perbedaan antara hacker dan cracker. Yang tadi nggak melihat ke arah siswa-siswa sebelumnya. Tadi yang duduk melihatnya siapa dulu? Siapa? Siapa? Ujung-ujung. Hanif Bu. Oke, Hanif dulu ya. Nanti kalau Hanif nggak bisa kita lempar ke Salsa. Karenanya ini juga. Oke, masih ada satu pertanyaan. Silakan Hanif. Saya akan menjelaskan antara hacker dan cracker. Hacker itu adalah orang yang memiliki kelebihan di bagian komputer dan menggunakan kalimat tersebut tidak menyalahgunakan kaliannya. Sedangkan cracker menyalahgunakan keahlian yang dia miliki untuk mencuri data agar ia mendapat keuntungan dari mencuri data tersebut. Oke, kita silakan. Oke, pertanyaan.
Ya ada YouTube. Alvin, Indra. Apa coba aja dulu. Kalau satu aja kok. Oh, kali. Ya boleh. 1. Karakteristik cybercrime, kemudian jelaskan mengantisipasi kejahatan tersebut. Oh. Ya, yang lain. 1. 1. Karakter. Satu aja, Bu. Ya, satu aja boleh satu aja. Salah satu jawab. Bu, salah Bu. Iya. Cepat aja. Isin. Semuanya itu ya. Ini Bu, yang cyber sex itu Ya. cara mengatasinya itu dengan misalkan kalau anak-anak Bu dibikin pantauan untuk orang tua itu Apa nama aplikasinya? biasa dari Google Bu, pantauan orang tua kalau nggak salah namanya Bu. Pengontrol Pengontrol orang tua. Ya pengontrol anak. Iya kan itu pengontrol lokasi ya. Di mana anak itu berada ya. Ada Masih ada dari HP kan ada jadi bisa jelaskan ke orang tua. Sekarang Bu, kalau dia hidupin sekarangnya tuh Bu nggak bisa Ada macam-macam. yang lain-lain. Semuanya harus minta izin dari email orang tua. Ada orang tua itu bisa Itu berarti dia tidak bisa men-search kecuali meminta izin dari Orang tua. Bagaimana kalau dia mencarinya di YouTube atau di Facebook? Kan di Facebook sekarang banyak tuh situs-situs ataupun video-video potongan yang berbau pornografi. Nah, izin Bu. Kalau biasanya dia mau download aplikasi apapun itu dia harus tetap minta sendiri orang tua juga Bu. Jadi nggak bisa dia download Facebook. Dan juga Bu, kalau untuk YouTube biasanya kalau ada pantauan orang tua tuh pakai YouTube Kids gitu Bu. Nggak bisa download itu biasanya. Yes. Apakah untuk kita yang ibaratnya udah siswa di tingkat mat ini harus tetap memakai YouTube Kids? Tidak. Tidak Bu. Itu tergantung pribadi lagi Bu. Dan Iya, tergantung keimanan lagi Bu. Tergantung mana lagi. Kalau imannya kuat kalau baru buka nenek. Ya, tapi mungkin itu berlaku untuk perempuan. Bagaimana dengan laki-laki yang kalau kita lihat gimana dengan laki-laki yang notabene itu dia anak kos. Dan sekarang banyak kita temui kasus-kasus tentang anak kos cowok. Anak kos cowok yang ketika mereka udah ngumpul itu, ya itu bukan hal yang harus kita sembunyikan lagi. Itu udah ibaratnya udah rahasia umum gitu lah ya. Yang laki-laki juga mungkin udah menjadi rahasia umum ketika ketemu itu yang berbau tentang pornografi. Nah, jangan sok promosi ya. Nanti cara mengantisipasinya ya keterlibatan orang tua memang betul yang seperti yang disampaikan sini tadi betul, dan salah satunya yaitu dengan menggunakan aplikasi kontrol anak tadi ya. Itu memang merupakan salah satu cara untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal buruk tadi kepada anak. Nggak apa-apa, berikan hak plusnya untuk karena kita udah berani, silahkan Boleh nanya Bu. boleh. Tanya apa? Ibu itu campur. Bisa dijelaskan itu nggak tahu. Ya. Website terlarang isinya aneh-aneh. Tapi kok bisa ditahu itu biasanya pakai Dia semacam aplikasi atau web aja. Berarti
Dia berarti maksudnya harus menggunakan jaringan apa? Pakai DNS. Harus ada semacam VPN juga kah? Enggak. Pakai urusannya itu beda juga. Ya, pembunuhan gitu. Iya, pembunuhan. Tapi tetap cara startnya itu tetap harus bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa luar? Kadang orang luar yang banyak buahnya kayak video-video orang luar. Ya mungkin kan kalau sebagian yang kita ketahui situs-situs seperti itu kita kadang harus menggunakan bahasa luar untuk mencari yang memang situs yang mereka buat gitu kan, yang mereka produksi, yang mereka olah lah gitu. Jadi komersinya aneh-aneh. Pernah nyoba? Enggak, Bu. Enggak. Aso aneh. Kepo terus cerita. Oh, nggak pernah cari tahu. Tapi jangan sampai terjerumus ya. Kepo boleh, penasaran boleh, tapi jangan sampai masuk ke Kitchen buat. ya kita cukup tahu aja bahwa di situ ada tindak kejahatan. Banyak di situ. Ibu kurang tahu juga itu, dan ibu baru tahu sekarang. Tapi situs-situs semacam itu memang ibu udah tahu, dan itu banyak. Tapi kalau udah apa tadi dark web ini ibu baru tahu. Itu mungkin baru juga ya, atau baru naik daun. Dalam. Oh tapi lagi aja udah buku sih. Awal ada tahu dong. Kami nggak tahu tuh. Ini sih kita berbeda. Yang bermanfaat. Yang bermanfaat. Sisi Oke, ini kata-kata motivasinya hari ini silakan dibaca. Kata hari ini. Berani Berani apa? pada berani maju. Dia membuat kita lebih menarik di kehidupan ini. Benar atau benar? Benar banget. Ada pilih yang salah, benar atau benar banget? Atau Benar Benar banget. banget. atau kita Berani hidup itu katanya lebih seru ya daripada berani mati. Karena hidup memang tidak mudah, justru itu yang membuat kita lebih menarik di kehidupan ini. Menurut ibu ini benar banget. Kalau hidupnya runtuh saja pada yang salah hidup itu memang gak mudah, tapi di saat kita merasa susah dengan kehidupan itu, ketika kita sudah berhasil, itu sangat menarik untuk diceritakan. Contohnya Nanda sekarang lagi sekolah di Madu 2. Pasti ibu yakin merasa benar atau tidaknya, pasti Ananda merasa berat dengan semua yang ada dengan prosedural yang ada di MAD ini. Contohnya, Ananda harus dituntut harus belajar. Ketika mata pelajaran masuk, Ananda dituntut harus paham. Sementara mata pelajaran dengan sekian banyaknya, berapa mata pelajaran yang kelas 12? 23 mata pelajaran dituntut harus memahami itu. Setiap guru masuk ya. Ya, setiap guru masuk dituntut harus paham. Belum lagi dituntut untuk ikut eskul. Iya. Dituntut harus menyetor hafalan. Dituntut harus aktif apa itu yang setiap guru eskul juga ya? Tampil foto, yang pidato pas zuhur. Oh, itu tuh kultum. Kultum. Belum lagi kita dituntut untuk kultum. Tapi itu Tergantung kelasnya. Itu ibaratnya lumayan ringan lah ya. Belum lagi Ananda untuk eskul, penggerak upacara. Ya semuanya Ananda dituntut. Ibu yakin itu memang gak mudah. Tapi nanti ketika Ananda udah keluar dari Madu Community ini, udah menjadi alumni, ini sebuah cerita yang sangat seru gitu. Karena kenapa? Di saat nanti udah alumni, semoga ya, saat nanti udah alumni, Ananda udah hafal contohnya 3 juz, ada yang hafal, ada yang hafal 30 juz. Amin. Ya prosesnya memang nggak mudah di sini. Tapi setelah dari sini nikmatnya itu luar biasa. Contohnya Ananda ketika Anda masuk di perguruan tinggi, kalau Anda mempunyai hafalan, ya bisa jadi Anda mendapat beasiswa. Karena sekarang ada beasiswa tahfiz untuk menghafal Al-Quran ya. Kalau nggak salah minimal 5 juz. Itu
beasiswa, dijamin. Kalau ada yang khusus bu. Kalau Anda masuk di kampus Islam, seperti UIN, IAIN, SNAI, Kedokteran. ya itu tergantung Disumpah ya bu. kampusnya. Sebagian kampus negeri memang ada yang penghafal itu dikasih beasiswa, yang ada juga sebagian enggak gitu kan. Jalur beasiswanya itu banyak. Kalau Anda nanti berprestasi di bidang akademik, Anda bisa masuk dari bidang akademik dari jalur berprestasi gitu kan. Anda bisa, kemudian nanti kalau Anda udah pahamnya contohnya di bidang kewirausahaan atau olahraga atau semacamnya, Anda bisa mengembangkan potensi itu gitu. Jadi menurut Ibu, apapun potensi yang ada di diri Anda semuanya itu silahkan kembangkan, gak ada yang salah. Baik itu di bidang wirausaha, bisnis, atau di bidang pendidikan, itu silahkan dikembangkan. Jangan merasa aku nggak kuliah, jangan merasa merendah diri gitu. Semuanya bisa dicapai, nggak harus dengan kuliah. Kalau ada orang mengatakan sukses itu harus dengan kuliah, itu salah. Ibu aja yang kuliah mengatakan sukses itu tidak dengan kuliah, tapi sukses itu dengan usaha. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika Anda kuliah tapi Anda tidak berusaha, apa yang mau kita capai kan? Tapi ketika Anda berusaha walaupun Anda tidak kuliah, yakinlah apapun akan bisa Anda capai. Itu akan mudah bagi Anda yang mau berusaha. Jadi pesan Ibu, jangan pernah berhenti berusaha. Anda boleh lelah, boleh menangis, boleh-boleh aja, tapi jangan berlarut-larut dalam kesedihan itu. Silahkan kembangkan potensi Anda, silahkan berjuang, berusaha. Jangan sampai nanti usaha yang sudah selama ini Anda kumpulkan, Anda udah berproses, bayangin, Anda udah sekolah SD 6 tahun, kemudian SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, jadi totalnya berapa? 12 tahun. Selama 12 tahun Anda menempuh pendidikan, jangan pernah sia-siakan itu. Karena itulah beda kita dengan yang tidak sekolah tadi. Kalau kita yang sekolah ini kita memiliki kreativitas. Kalau kita nanti tidak bisa lanjut di bidang pendidikan atau kuliah, kita bisa melanjutkan potensi kita baik itu di bidang olahraga, kewirausahaan, atau semacamnya. Kita bisa nanti untuk mengembangkan potensi kita di bidang-bidang itu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ya itu aja mungkin pesan dari Ibu, jangan pernah berhenti berjuang, berusaha. Karena kesuksesan itu datang tidak hanya kepada orang yang kuliah, tapi kepada orang yang tidak berhenti berusaha. Oke, mungkin untuk pembelajaran kita siang ini itu aja yang Ibu dapat sampaikan. Mungkin untuk pembelajaran kita pada siang ini kita tutup dengan hamdalah. Ibu yakin apa yang Ibu sampaikan itu dapat dimengerti oleh Anda, dan Ibu juga yakin Anda ini semuanya pintar, bisa, hanya saja kurang berusaha. Iya kan? Ibu yakin Anda itu bisa, Anda semuanya pintar tapi kurang berusaha. Ya mungkin untuk lain kesempatan bisa usahanya lebih ditingkatkan, terus belajar dengan sungguh-sungguh supaya semua impian dan cita-citanya dapat tercapai. Amin. Oke, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Ananda pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.